Halo semuanya, selamat datang channel YouTube Otomods. Kali ini kami masih di Gaikindo Indonesia International Auto Show. Sekarang kita ada di booth-nya Cosmic. Di sini adalah booth komunitas sepeda atau motor listrik. Jadi di sini banyak banget startup motor listrik yang memajang produk-produknya di sini ya. Dan tentu saja motor-motor di sini dijual itu adalah buatan tanah air, buatan anak bangsa. Tapi bukan cuma motor-motor baru, karena yang di sebelah saya ini ada 3 motor langsung itu ada modifikasi. Jadi dia adalah motor-motor bensin yang dikonversi menjadi sebuah motor listrik, ya kan. Seperti bisa dilihat di sebelah kiri itu ada Yamaha Mio, lalu di tengah sini ada Suzuki Satria 120R, Satria Lumba ya. Dan yang paling kanan ini ada Kawasaki Ninja SS. Jadi ini semuanya, yang ini 2 tak, yang ini motor 4 tak matic, dan tiga-tiganya udah diubah menjadi listrik. Yang bakal kita bahas satu persatu modifikasinya apa aja. Makanya jangan kemana-mana, bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, sebelum kita bahas spesifikasinya, kita bahas modifikasi di tampilan dari ketiga motor listrik konversi ini. Pertama dari Kawasaki Ninja SS, bisa dilihat dia masih pakai lampu originalnya ya. Cuma di bagian ringnya ini ada sedikit aksen karbon, lalu bagian speedometer ini udah berubah. Dia ada modelannya yang analog tapi ada kayak layar digitalnya kecil gitu ya. Nanti kita bakal bahas, mungkin ada info lanjut. Lalu di bagian suspensi juga masih pakai originalnya, spakbor kayak diganti, dan peleknya ini lebih kecil daripada standar. Standar kan pelek ring 17 ya, dan ini kayak udah ring 12. Sementara di bagian stang ini masih sama pakai, enggak deh, stangnya ada berubah. Original Ninja SS itu stangnya model yang lurus gitu ya. Ini udah pakai yang model jepit, makin racing lagi. Spion juga udah berubah, saklar ini yang kanan udah berubah, yang kiri kayaknya masih original nih. Lalu di bagian master rem ini udah pakai kaliper lagi master rem dari Brembo yang kanan, sementara yang kiri juga ini master rem Brembo kayaknya. Iya bener, karena yang kiri udah bukan kopling lagi, ini udah bener-bener buat rem. Jadi di bagian footstep kiri juga ini udah nggak ada tuas transmisi. Lalu di bagian tangkinya ini ada beberapa indikator-indikator lagi, ada 2 layar yang belum bisa kita ketahui apa, dan ini tangkinya udah kosong, udah nggak ada bensinnya kayaknya. Atau ada dimodifikasi juga, nggak ngerti. Mungkin buat tempat ngumpet-ngumpetin kabel gitu ya, controller. Jadi ini dah bukan buat naruh bensin lagi. Lalu di bagian tengah ini masih standar seperti Kawasaki Ninja SS, cuma di bagian footstep-nya udah pakai merek aftermarket dari Rizoma. Lanjut ke bagian belakang, ini lampu sen di smoke, lalu spakbora ada aksen karbonnya, ini nggak tahu karbon Kevlar atau karbon forged. Dan di bagian peleknya juga udah berubah. Kalau di depan itu peleknya dia model palang ya. Ini ada motor listriknya karena dia BLDC, penggerak motornya di bagian belakang, jadi nyatu dengan si peleknya. Kayaknya itu aja ubahan di Ninja SS ini. Kita lanjut ke yang Suzuki Satria Lumba nih, 120R. Oke, kita lanjut ke yang tengah ini yang banyak menarik perhatian pengunjung Gias. Ini adalah Suzuki Satria 120R atau biasanya dibilang Satria Lumba ya. Ini kelihatannya masih standar banget, tapi emang kalau restorasi motor ini itu harganya harga modif. Jadi biasanya orang yang main motor itu emang standar aja, tapi ini diubah jadi motor listrik, dan beberapa komponen juga udah modifikasi. Kayak bisa dilihat di master rem ini udah nggak standar lagi. Master rem ini kayak pakai RCB oval karena kelihatannya dari lubang ini dia nyatu sama tabung minyak remnya. Lalu di bagian bawahnya kelihatan juga walaupun suspensinya standar, disc brake standar, tapi kalipernya udah pakai kaliper dari RCB. Lalu di bagian kokpit ini masih cukup standar, saklar standar, speedometernya juga masih standar. Cuma di bagian kanan ini ada voltmeter. Ini voltmeternya baca baterai motor listriknya kali ya. Karena kan kalau biasanya voltmeter cuma ngebaca voltase aki gitu ya, yang bakal biasanya 12 volt gitu-gitu. Nah ini kalau ini baca akinya sih menarik juga nih. Terus kita ke belakang, bener-bener standar semua, footstep standar. Oh, ini bagian bawah dari leheran bodinya ini. Kan ada bebek ya.
Biasanya kan ada bak mesin tuh kanan kiri, ini bukan bak mesin lagi tapi bentuknya mirip gitu, bulat, menarik banget. Apakah ini baterainya atau controller kita nggak tahu. Nanti kita tanyain. Lalu di bagian kiri sini juga nggak ada modifikasi, cuma beberapa part itu kayak footstep. Terus standar samping itu di chrome. Bagian rangka juga masih original, direstorasi lagi, warnanya cakep banget, rapi pengerjaannya. Dan di belakang sini dia pakai pelek jari-jari dan kelihatan ini masih ada rantainya ya. Jadi berarti ini penggerak listriknya itu mid drive. Jadi dia dari penggeraknya di tengah, ditransfer ke roda belakang pakai rantai. Kalau yang tadi kan dia motor listriknya di bagian bannya. Nah kalau ini di tengah, jadi makanya digerakin ban belakangnya pakai rantai dan kelihatan juga di sini kalipernya dari RCB. Udah sisanya standar, karena emang restorasi motor ini harga modif ya. Jadi kayak gini udah cukup keren. Sekarang kita lanjut bahas yang Yamaha Mio yuk. Tadi yang ketinggalan nih, ternyata suspensi belakangnya udah ganti. Dia modelnya emang monoshock dan ini pakai YSS G series. Mantap nih emang motor. Nah sekarang kita lanjut ke yang Yamaha Mio ini Yamaha Mio buatan Katros Garage, Mas Ateng ya. Emang udah banyak banget postingan-postingan dia yang lagi garap Mio ini dan akhirnya kita bahas. Tapi ntar buat bahas ketiga motor ini secara lebih mendalam mungkin ada di video berbeda. Nah bisa dilihat di sini dia sebenarnya modifikasinya banyak banget, tapi bagian bodi-bodi itu masih cukup standar ya, direstorasi ulang. Dan bisa dilihat di bagian depan dia bannya gede banget, gambut banget. Dia pakai ban yang ukuran lebar dan peleknya itu jari-jari dari VND. Sementara bagian suspensi itu pakai suspensi Kayaba yang buat Mio. Ada ulirannya Kayaba warna merah. Terus di bagian kokpit ini juga banyak banget modifikasi, kayak di hand gripnya tuh buatan Katros ya. Terus spion juga buatan Katros. Lalu ini ada speedometer tambahan di atas speedometer originalnya nih. Jadi speedometer originalnya ditiban gitu sama speedometer yang bentuknya kayak layar gini. Dan di bawahnya kayak ada kapasitas baterainya atau voltase baterainya. Mundur sedikit, di bagian jok juga udah mendapatkan modifikasi. Ini ada konturnya gitu, sementara yang belakang ini kayak motif-motif karbon. Dan banyak banget jahitan-jahitan di joknya. Nah di bagian behel dia pakai behel yang model pipa begini ya, melengkung. Dan ini dari chrome. Terus di bagian suspensi, nah ini nih paling banyak di bagian belakangnya. Jadi suspensinya itu udah berubah, karena kan kalau Mio suspensinya di kiri doang, ini di kanan kiri. Dan motor ini sudah menggunakan swing arm, karena ini adalah dikonversi motor listrik dan dia penggeraknya itu mid drive. Jadi penggeraknya di tengah, lalu ditransfer ke roda belakang itu pakai rantai. Makanya dia butuh swing arm nih. Dan bisa dilihat bannya gede banget, bener-bener gede dan swing armnya panjang. Jadi bagian ban itu melebihi dari bodi lampunya ini. Pakai selang remnya udah pakai braided dari Scarlett. Terus kaliper belakangnya Nissin. Peleknya juga sama dari VND. Nah, tadi kan kita udah bahas nih ketiga modifikasi dari motor listrik konversi ini. Sekarang kita tanya ke Pak Endro selaku pelopor kosmik ya, buat nanyain spesifikasinya. Yuk kita tanya Pak Endro-nya yuk. Oke, sekarang kita udah sama Pak Endro selaku apa nih Pak? Pelopor kosmik. Enggak, pegiat aja Pegiat motor listrik lah ya. Pegiat motor listrik. Oke. Nah nih Pak, sebelum kita bahas dari spek-spek ini, saya mau nanya nih Pak, kan motor listrik yang merek-merek buatan lokal udah banyak nih Pak. Ya. Kira-kira kenapa sih Pak harus konversi gitu? Apa ada keunggulan sendiri kah kalau konversi itu? Ya, kalau konversi itu kan jadinya jatuhnya custom ya. Spesifikasinya sesuai mau-maunya kita gitu loh. Oh, jadi lebih gitu. Bebas aja gitu. Bebas. Kalau konversi memang bebas. Jadi kita mau pakai komponen apa, berapa besar dayanya, itu sesuai sama mau-maunya kita gitu. Ya. Tapi juga tentunya tergantung ya kedalaman kantong kita juga gitu. Oh, tergantung waktunya ya Pak ya? Tergantung waktu dan kedalaman kantong gitu. Siap. Nah, ini kan ada 3 nih Pak, mungkin dari yang Kawasaki Ninja SS dulu nih Pak. Nah, speknya gimana nih Pak kalau yang ini? Dia pakai dinamonya itu BLDC ya, hub BLDC hub. Ringnya ring 12. Oh, ini ring 12 ya? Ring 12. Powernya 4 kW kalau nggak salah.
Controllernya itu sampai 280 ampere kalau nggak salah. Oh. Nah, kalau baterainya dia 72 volt, 80 Ah kalau nggak salah. Oh. Setahu saya sih gitu. Nggak tahu kalau dinaikin lagi voltasenya Diubah gitu. lagi gitu ya, Pak. Terakhir informasinya begitu. Nah, dia pakai speedometer nih, dia pakai GPS, ada penambahan 2 lagi indikator itu buat Oh, ini ya. KWH meter sama apa namanya suhu controller dan suhu BLDC-nya. Oh, oke. Nah, ini kalau dipakai bisa sampai berapa Pak kecepatannya, tahu nggak ya? Terakhir sih dia bilangnya dipakai itu Jakarta-Bandung itu nggak pakai charging dan kecepatan maksimumnya bisa sampai 165 apa kalau nggak salah. 5 km per jam? Iya, 165 km per jam. Mantep ya. Iya. Jakarta-Bandung tuh Pak. Jakarta-Bandung dia nggak pakai charging. Berarti tuh bisa 180 lebih itu ya jaraknya? Iya, dia lewat jalurnya Purwakarta ya. Purwakarta, lebih jauh lagi itu. Gitu. Oke. Nah, yang Kawasaki Ninja SS ini udah. Kalau yang ini nih Pak, ini yang kayaknya paling banyak menarik perhatian orang Satria. nih. Satria Lunda ya. Iya. Kalau yang itu yang bikin dapur, Ini, dapur garage. Oh, dapur garage. Kalau yang ini Mandasia. Mandasia. Oke. Mandasia ini setahu saya ya, informasi yang dikasih ke saya, dia pakai dinamonya yang tipenya mid drive. Mid drive. Jadi masih di tengah ya. Masih pakai rantai lagi rantai. untuk menyalurkan energinya ke roda gitu kan. Oke. Nah, dia pakai 3000 watt. Terus baterainya itu 72 volt, 42 Ah. Nah, si controllernya dia nggak ngasih speknya ke saya nih. Oh. Belum tahu dia pakainya berapa ampere nih di controllernya gitu. Nah, ini kalau dipakai kecepatannya berapa nih Pak kalau Bapak boleh tahu? Dia sih bilang targetnya mau 120. Targetnya 120. Tapi ini baru kelar, benar-benar baru kelar untuk pameran ini. Pameran di Gias ya. Jadi dia juga belum coba benar-benar, tapi target dia sih di 120 lah. Gitu. Jaraknya berarti belum tahu juga ya Pak? Jaraknya juga belum tahu, tapi kalau hitungannya sih mestinya di atas 100 juga lah. Di atas 100 ya? Di atas 100 km jarak tempuhnya. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak, yang Yamaha Mio. Yamaha Mio ini Om Ateng ya, Ateng iya. Katros. Ateng. Nah, setahu saya dia pakainya mid drive juga, tapi dia pakainya 4 kW, 4000 watt. 4000 watt. Baterainya dia cukup besar, hampir sama yang ini. Sekitar 80 Ah. Gitu. Nah, kontrolernya juga nggak dikasih contekan saya. Tapi estimasi saya sih mungkin di atas 300 Ah lah ya. Itunya. 300 Ah. Nah, kalau kecepatannya kemungkinan dia juga targetnya di 120 lebih lah. Nah, gitu. Kecepatannya. Kalau range dia kemungkinan bisa di atas 150 karena baterainya besar sekali. Oh iya betul. Kayak ini juga kan bisa sampai Bandung kan. Iya, betul. Ini juga ya. Kemungkinan ini jarak tempuhnya bisa di atas 150 lah. Nah Pak, tips nih Pak, kalau buat teman-teman yang punya motor mungkin nggak kepake, bingung mau diapain, mau dibikin motor listrik, apa dulu sih Pak yang harus dilakuin? Yang dilakuin pertama ya pasti pelajari dulu tuh tiga komponen utama kan. 3 komponen utamanya kan baterai, controller sama dinamo. Nah, kuasai dulu ini 3 dulu. Baru kemudian kita mau bikin apa nih gitu. Karena dari ramuan ketiga ini baru kita akan dapat tujuannya kita apa. Oke. Gitu. Jadi tujuan kita mau speed atau kita mau akselerasi atau kita mau apa jarak, gitu. ya. Atau kita mau nggak usah speed tapi yang penting jaraknya jauh gitu kan. Nah, tiga komponen ini yang kita mainkan. Tahu dulu ya 3 komponen itu ya. Oke. Nah, setelah 3 itu udah tahu, setelah 3 itu tahu ya kemudian kita ke tahap perakitannya biasanya. Kesulitannya kan biasanya kalau yang kayak gini nih. Ini kan CVT-nya kan dibuang nih. Iya, betul. Berarti mesti bikin swing arm baru. Nah, kalau yang ini mungkin mesti bikin dudukan untuk baterainya sama dinamonya. Itu juga bikin dudukan baterainya. Gitu. Dipikirin gimana caranya supaya dudukannya bisa good looks, pas sama
kendaraannya gitu. Nggak merusak estetika motornya juga gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara konversi, kita bicaranya adalah seperti motor custom. Kita maunya seperti apa, konsumen maunya seperti apa, baru nanti builder atau konsumen itu sendiri yang menentukan komponen apa aja yang akan dipakai. Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Hendro untuk informasinya. Oke, itu dia tadi ubahan dari motor listrik konversi yang ada di booth Cosmic ini. Secara keseluruhan sih semuanya rapi banget ya pengerjaannya dan motornya menarik banget. Spesifikasinya juga menarik dan bagaimana menurut Anda, berikan komentar Anda di bawah ya. Gimana Anda pengen juga nggak konversi motor listrik dan karena ini menarik banget dan ternyata bisa gitu dilakukan di motor-motor yang bensin ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang punya motor nggak kepake gitu ya, bingung mau diapain, dibikin listrik aja bro, menarik soalnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Otomods untuk mengetahui video review modifikasi berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk main ke website kami di www.otomods.com dan juga di Instagram kami di @otomods_. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Dadah!